Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu minal ilm. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahlil hadir syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mas'ul qaddasallahu asrarah, yanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi fil dunya wal akhirah. Allahumma anzur alaihi nafahati wa ridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan, yang dimuliakan para petalqin Syekh Mursi, khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi, Kiai Haji Muhammad Shaleh Helsi, Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq, juga para sepuh, para bini sepuh, pemangku manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ata'anallahu fi tuli hayatihim, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Bil khusus kepada sahibul bait Ibu Hajar Rahma beserta keluarga besarnya, anak cucu mantu, juga Madrasah Raudhah Al-Istiqomah, selalu segala usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Anak cucu kita semua juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa dalam kita fadhilul syuhur, semoga bermanfaat untuk kita zahir dan batin. Ilmu beliau sampai kepada kita. Bulan Muharram ada 4 huruf. Yang pertama hurufnya huruf mim, mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi secara pengertian bahasa adalah melawan nafsu. Yang kedua adalah hak hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Yang ketiga rohnya ridhallah, mencari senangnya Allah. Yang terakhir adalah mim yang terakhir adalah mahabbatullah, mencari kecintaan Allah. Dari 4 huruf ini ada keterkaitan dengan bulan Muharram sendiri. Bulan Muharram adalah Ashhurul Hurum, bulan yang diberi kehormatan. Kalau kita biasanya kalau dengar kata haram, ya haram, karena berkaitan dengan kaidah fikih. Tetapi aslinya dalam kaidah usul, kenapa benda-benda itu diharamkan untuk kita? Setelah jadi orang Islam, banyak yang diharamkan. Minuman nggak boleh, minuman yang keras, bukan es batu, minuman yang membuat Mabok. hilangnya akal. Lalu ada makanan yang diharamkan yang mengandung jenis dari binatang anjing dan babi, bahkan binatangnya juga sendiri menjadi haram untuk disentuh. Lalu banyak juga keharaman-keharaman lain seperti syibhul rajulu bil mar'ati, laki-laki jangan kayak perempuan. Kalau kita mah belaga-belaga jadi bencong gitu.
Apa itu? Kenapa itu diharamkan? Karena sebenarnya semua itu untuk menghormati manusia sebagai hamba Allah yang paling sempurna. Sempurna mana? Sempurna badannya, sempurna akalnya, sempurna ruhnya. 3 yang ini sempurna, maka akan jadi manusia yang sempurna. Nah, ini digabungkan oleh apa? Dalam pembahasan Fadhil Syuhur, tujuannya dalam 4 huruf tadi. Untuk apa mujahadatun nafsi? Ya tadi tujuannya supaya menghadapkan posisi manusia bersih pikirannya, bersih ruhnya, bersih badannya dari kotoran-kotoran nafsu syahwat, dari hawa nafsu. Karena sebenarnya hawa nafsu sendiri jenisnya sama, haram untuk manusia. Kalau tadi haram secara fikih, bentuknya jasadi, hissiyah, ini bentuknya ruhaniyah. Boleh juga disebutnya hissiyah juga. Kalau sudah rusak yang ini, secara batin badannya manusia normal seperti orang. Badannya normal, kakinya normal, tangannya normal. Tetapi gara-gara nafsunya enggak normal, misalkan orang yang nafsu makannya tinggi, yang badannya gede. Ada orang yang kalau gerah dikit, gara-gara udah gede, apa terjadi? Buka baju, habis makan pasti dah buka baju. Kelihatannya normal-normal aja, manusiawi. Tetapi dalam sisi tidak bisa menahan nafsu, mujahadatun nafsi ini tidak sempurna. Makanya dalam pembahasan mujahadatun nafsi sebenarnya khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Ini menarik sebenarnya dalam pembahasan ilmu tasawuf yang disebut tengah-tengah. Badan kita ada penengahnya antara badaniyah dengan ruhiyah. Badan kita adalah badan secara jasmani. Ruh kita bentuknya tidak terlihat, ruhani. Apa penengahnya? Qalbu. Disebut oleh Ibnu Arabi bahwa di antara badan kita dengan ruh kita agar bisa berkomunikasi harus dengan qalbu. Qalbu yang mana? Bil qalbin salim. Qalbunya harus yang benar, yang benar-benar selamat dari segala kotoran. Untuk bisa membersihkannya harus dengan mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi inilah bisa benar-benar didapat kalau sudah ditalkin. Bagaimana caranya ditalkin? Itu bisa membuat orang bisa bersih dari kotoran-kotoran hati. Ausakhul qalbi. Kalau sudah bisa dari kotoran itu terbebas karena dia itu sudah mawas diri. Jadi mujahadatun nafsi akan terjadi kalau dia mawas diri. Mawas diri ini salah satu caranya adalah dengan selalu merasa diawasi. Apa namanya? Muraqabah. Makanya setelah ditalkin punya ini, kemana-mana selalu bersama Allah, yakin bahwa Allah selalu melihat di mana saja, kapan saja, tempatnya mau di mana saja, waktunya mau kapan saja. Inilah yang disebut mujahadatun nafsi, dengan menaruh Allah yang paling pertama dibandingkan dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, hifzul hurmah. Keadaan hifzul hurmah setiap orang ketika sudah diawasi dirinya oleh Allah, dia harus mengikuti apa-apa yang sudah Allah tentukan. Siapa yang menjaga kehormatan Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub, maka dia termasuk hati yang paling takwa. Hati yang paling takwa secara thariqah yang ini. Padahal dia, ayat ini dalam surah Al-Hajj, orang yang sudah melaksanakan haji secara sempurna. Maka takwa al-qulub yang ini, hati yang sudah selalu terjaga. Takwa al-qulub artinya hati yang selalu
Terjaga dari mana? Terjaga jangan sampai ada nafsu yang masuk ke dalam hati, tergoda dari orang lain sampai kita kerjakan, namanya hawa. Ada keinginan yang timbul dari kita, namanya syahwat. Ketika sudah dilaksanakan, namanya maksiat. Ketika maksiat ini dilaksanakan, terjadi, namanya dosa. Tetapi ketika sudah punya ini, minimal ketika ada hawa, ketika syahwat naik, baru ada ininya, ingat Allah, jadinya langsung istighfar, langsung taubat. Ini yang paling penting. Lalu tujuan dari menjaga kehormatan adalah supaya mendapat kesenangannya dari Allah. Kira-kira dulu lagi masih kecil, kita mau ngapa-ngapain aja semuanya, mau mandi, mau pakai baju, mau makan, mau ngapain aja di rumah, kira-kira tujuannya biar apa? Biar kagak dimarahin orang tua. Sebenarnya alasan yang paling utamanya bukan biar kagak dimarahin, tetapi ingin menyenangkan orang tua. Karena mahal nyenengin orang tua itu. Ketika kita bisa ngerjain sesuatu aja, sebenarnya orang tua udah seneng belum? Kalau sudah bisa menyenangkan orang tua, karena rumah adalah madrasah yang pertama. Rumah adalah madrasah yang pertama. Di rumah itu ada siapa? Ada ibu, bapak, saudara. Madrasah itu apa? Sekolah. Jadi ketika sekolah ini memberikan apresiasi, kita diapresiasi sebagai orang yang menyenangkan. Lalu ditaruh setelah selesai dari rumah di masyarakat. Di masyarakat juga lulus. Lulusnya di masyarakat itu karena bisa sudah menyenangkan orang lain. Maka siapa orang yang sudah bisa menyenangkan orang lain, itu termasuk sudah menyenangkan Allah. Tetapi menyenangkan orang lain bukan sampai dia puas, cukup sampai kewajibannya membuat orang lain itu jadi senang, bukan jadi pemuas orang, bukan. Dan yang terakhir, apa tadi terakhir? Mahabbatullah, cintanya Allah. Ingat, kecintaan Allah ini bukan kitanya supaya kita cinta ke Allah. Kita cinta ke Allah ini udah kewajiban. Tetapi bagaimana mencari kecintaan Allah ke kita, ini yang paling susah. Buktinya apa? Bahwa kita ini sudah bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf gampang. Man ahabba syai'an kasura zikru. Siapa yang senang sesuatu, maka dia akan banyak nyebut. Lalu Allah berfirman, fazkuruni azkurkum. Sebutlah nama aku, maka aku akan menyebut balik. Berarti kalau sudah disebut namanya oleh Allah, jadi orang yang disenangi Allah. Cuman apa buktinya? Buktinya adalah ketika sudah jadi ma'asyiral Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam dengan baik, secara ubudiyah, menjalankan muamalah secara baik. Apa muamalah? Bergaul dalam masyarakat, muasyaratul bil khair. Jangan taunya muasyaratul khair kalau lagi baca habis akad nikah doang. Padahal aslinya muasyaratul khair itu muasyaratul ma'ruf, bersama masyarakat, bergaul dengan baik. Ketika berhubungan dengan siapa saja, itu menandakan dia sudah diterima zikirnya. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.